Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, bagaimana keadaannya sekarang Ananda? Sehat, Bu. Alhamdulillah Sehat, Bu. sehat. Sehat ya? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat dengan wajah yang ceria dan semangat pagi yang bagus ya. Seharusnya kalau pagi-pagi itu kita masih dalam kondisi yang semangat seharusnya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, silakan Anda semua berdiri terlebih dahulu dan perhatikan di sekelilingnya. Bagaimana keadaan di sekeliling Ananda, di bawah kursi, apakah masih ada sampah? Kalau ada, tolong dibuang terlebih dahulu. Sudah bersih, Bu. Alhamdulillah, terima kasih Ananda. Semoga Ibu ingin mengkondisikan kelas ini dengan kondisi yang rapi dan bersih terlebih dahulu supaya Ananda semua bisa belajar dengan keadaan yang nyaman ya. Jadi ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Rinaldi. Ya, Bu. Baiklah kawan-kawan semua, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga dengan pembacaan doa, pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita awali dengan membaca Al-Quran terlebih dahulu ya. Kita tadarus bersama. Kita minta kepada Mira ya untuk memimpin tadarus membacakan surat Al-Baqarah ayat 275. Silakan Ananda Mira. Baik, Bu. Sadaqallahul azim. Tajwidnya sudah bagus, tapi masih ada beberapa kesalahan. Semoga bisa diperbaiki lagi untuk sebutnya dan begitu juga bagi Ananda yang lain ya. Semoga makhrajnya dan tajwidnya itu diperbaiki lagi agar tidak ada kesalahan dalam membaca Al-Quran dan tidak terjadi kesalahan makna juga. Oke, siap, Bu. Ananda, kita mereview kembali pembelinya. Kita sudah membahas tentang apa, Ananda? Rumah. Ya, akhlak masmumah kemarin, akhlak tercela ya. Jadi akhlak tercela itu adalah akhlak yang harus kita hindari, adalah akhlak yang dilarang atau perbuatan yang dilarang di dalam ajaran agama Islam tentunya ya. Nah, untuk sekarang kita akan membahas nanti itu masalah tentang transaksi jual beli, transaksi ekonomi Islam di dalam jual beli juga pinjam meminjam. Akan Ibu tampilkan terlebih dahulu. Sebelum kita masuk kepada materi, tentu kita perlu tahu apa tujuan kita dalam mempelajari ini, apa hari ini. Ya, ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai atau setelah membahas materi pada hari ini ada pertama, kita Ananda semua nanti setelah mempelajari materi ini dapat menganalisis konsep dasar yang ada di dalam jual beli dalam ekonomi Islam. Yang kedua, Ananda semua nanti bisa menganalisis konsep pinjam-minjam ekonomi Islam. Tiga, peserta didik dapat mendemonstrasikan proses akad dalam transaksi jual beli dan pinjam meminjam. Tujuan yang berikutnya nanti Ananda akan bisa menunjukkan sikap jujur dan amanah dalam melakukan transaksi jual beli. Nah, itu tujuan nanti yang akan kita capai. Sebelum masuk pada tujuan itu, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, pernahkah Ananda melakukan transaksi jual beli kira-kira? Sering, Ya, Bu. bahkan kita sering untuk melakukan transaksi jual beli. Di mana saja biasanya Ananda melakukan transaksi jual beli tersebut? Di Shopee, Bu. Ada Pasar, di Bu. warung, ada online, Bu. Ya, di Kantin warung, sekolah, Bu. di pasar, bagus ya. Jadi kita semua rata-rata Ananda sudah pernah melakukannya. Bahkan contoh terkecilnya adalah Ananda melakukan transaksi di kantin kelas kita, di kantin sekolah kita ya. Iya, Bu. Untuk sekarang mungkin jual beli itu tidak hanya sekedar bisa
lakukan di pasar saja atau minimarket saja, tapi ada yang lebih canggihnya sekarang, yang lebih modernnya itu adalah jual beli online ya. COD, Bu. Ya, dengan perkembangan zaman Yang sekarang kita sudah terbiasa dengan jual beli online. Nah, itu yang menarik nanti terakhir nanti akan kita bahas studi kasus nanti tentang masalah jual beli online tersebut. Apakah sudah sesuai dengan konsep Islam atau belum ya? Baik, kita lanjutkan. Sebelum gambaran mengenai materi sebelum kita masuk pada gas kelompok nanti. Yang pertama kita lihat di sini pengertian jual beli ya. Jadi jual beli itu di dalam bahasa Al-Qur'an dia disebut juga dengan al-bai'. Sedangkan secara istilah jual beli itu yang biasa kita pakai dalam istilah fikih atau ilmu fikih adalah suatu akad tukar menukar barang dengan benda yang bernilai sehingga menyebabkan pemindahan kepemilikan dari barang atau benda tersebut. Nah, itu pengertian atau definisi dari jual beli. Sini ada dalil jual beli. Ananda Reti, tolong Ananda bacakan dalil yang sudah ada tertera di depan layar ya. Ya, Reni silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, terima kasih ya Ananda Reni. Kira-kira Afrinaldi, dari dalil ini apa kesimpulannya dan apa hubungannya dengan materi yang akan kita bahas ini? Ya, Bu. Kalau dari dari dalil itu, Bu, berarti Allah membolehkan kita jual beli, Bu, dan tidak boleh kita riba, Bu. Ya, bagus ya, jempol ya untuk Afrinaldi. Jadi intinya berdasarkan ayat Al-Qur'an ini, hukum dasar jual beli itu adalah mubah atau boleh. Yang dilarang itu adalah riba. Yang pertama pasti ada penjual, ada pembeli. Dengan syarat-syaratnya penjual dan pembeli itu berakal sehat dan tentu juga barang yang diperjualbelikan itu adalah hak miliknya sendiri, bukan milik orang lain. Baik, Ananda, kita lanjutkan kembali ya. Tadi kita sudah selesai membahas mengenai rukunnya dan syarat dari jual beli tersebut. Nah, di dalam jual beli juga ada istilah yang kita kenal dengan khiyar ya. Jadi khiyar itu merupakan suatu kebebasan atau hak kita bebas memilih antara Sama dengan ayat melanjutkan atau pun tidak melanjutkan akad jual beli yang kita lakukan. Di sini khiyar itu dibagi menjadi 3, ada khiyar majelis, ada syarat, dan ada khiyar IB ya. Tentu Ananda semua bisa membacanya. LKPD juga sudah ada, Ibu selipkan materinya. Nanti juga bisa Ananda melihat lebih jauh lagi di sana. Berikut ada jual beli yang batal atau ya, di sini ada contohnya jual beli yang zatnya bersifat haram, najis, ada beli sperma hewan jantan untuk memperan, dan ada gharar juga ya. Gharar itu adalah jual beli benda yang sifatnya belum jelas atau samar. Nah ini guys. Nah, menyerahkan harta atau benda kepada seseorang untuk diambil sisi kemanfaatannya ya. Jadi kita minjam itu adalah kita ambil manfaatnya tanpa merusak barang tersebut, tanpa merusak bentuknya ataupun zat dari barang tersebut. Sedangkan rukun dari oriyat itu sendiri ada 4. Yang pertama ada mu'ir. Mu'ir yaitu pemberi pinjaman. Yang kedua ada musta'ir. Musta'ir itu adalah orang yang meminjam. Ada musta'ir yaitu benda atau harta yang diberikan. Yang terakhir ada lafaz atau kesepakatan. Ini ada macam-macamnya. Kita lanjut.
Baik, itu pemaparan singkat tentang materi. Untuk lebih lanjutnya, untuk lebih paham dan mengertinya Ananda semua tentang materi ini, Ibu akan menampilkan beberapa video. Di sini ada video tiga kasus ya, video tentang tiga kasus yang berbeda-beda setiap video tersebut. Coba kita lihat yang pertama, ya. Kita lihat dulu video yang pertama, tunggu sebentar ya Ananda. Nah, ini videonya. Baik ya Ananda, itu contoh video pertama. Nanti ada tiga video. Nah, untuk sekarang, untuk membahas video tadi, mari kita bekerja kelompok ya. Ananda akan Ibu bagi dalam tiga kelompok. Kelompok pertama Fiska ya dan teman-teman. Kelompok kedua ada Renti dan teman-teman, dan kelompok tiga ada Adib dan teman-temannya. Untuk link video sudah Ibu kirim ke grup kelas ya Ananda, silakan dilihat di sana untuk videonya lebih jelas, karena kalau tadi kan videonya Ibu cut-cut saja ya. Jadi untuk lebih lanjutnya, lebih lengkapnya video itu sudah Ibu kirim Ananda. Silakan duduk berkelompok dan kerjakan tugas kelompok dengan LKPD yang sudah Ibu bagikan di awal pembelajaran tadi. Silakan Ananda. Sudah, Bu. Ya, sudah ya. Kelompok yang lain bagaimana? Kelompok 1 dan 2, apakah ada masalah Ananda? Sedang proses, Sudah, Bu. Bu. Ya, Sudah, Bu. sudah. Kelompok 2, 3 bagaimana Adib? Adib, bagaimana kelompok 3? Sudah ya? Sudah, Bu. Berarti Sudah siap, Bu. Sudah, Bu. kelompoknya tidak ada masalah sama sekali. Berarti untuk sekarang kita presentasi hasil dari diskusi kelompok. Siapa yang pertama yang ingin menampilkan hasil diskusinya? Kami dari Silakan. kelompok 1, Bu. Ya, silakan Fiska. Baik Bu, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait video dari kelompok 1. Itu tadi videonya tentang seseorang yang bermain sosial media, lalu banyak sekali iklan-iklan tentang pinjaman online di sana. Jadi dia tertarik atau tergiur untuk melakukan pinjaman online, dan akhirnya dia dikejar-kejar oleh debt collector, Bu. Begitu Bu hasil diskusi kami. Bagus sekali ya, lengkap dan akurat ya. Mari kita kasih aplaus dulu untuk kelompok Fiska ya. Ya, baik. Selanjutnya kelompok 2, silakan Renti. Saya lagi, Bu. Ya, Bu. Ya, silakan. Dari video yang kami analisa, Bu, di sana di video itu terlihat adanya orang yang berbelanja online. Kemudian dia akhirnya tertipu dengan barang yang tidak sesuai dengan yang dia mau, Bu. Ya, bagus ya, Renti. Itu yang bisa disimpulkan. Nah, kita kasih apresiasi untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok terakhir. Ya, bagus. Terima kasih kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Tadi masing-masing Ananda sudah mencari solusi atau menyelesaikan permasalahan yang ada kasus video tadi ya, dengan kasus yang berbeda-beda. Nah, mari kita kasih aplaus dulu untuk ketiga kelompok yang sudah tampil ya. Berikutnya di sini Ibu akan memberikan penguatan terhadap hasil kelompok dari 3 kelompok tadi.
Yang pertama tadi itu tentang pinjol. Nah, itu yang marak pada saat sekarang ini, pada era modern sekarang, pinjol itu sangat marak sekali. Bahkan di kalangan pelajar juga itu merupakan suatu hal yang sudah biasa dilakukan oleh para pelajar. Nah, di sini ada nggak kira-kira Ananda yang terlibat pinjol ya? Ada? Tidak, Bu. Ya, Ibu Ada, harapkan Bu. Tidak ada, Bu. ya, karena nanti buntutnya sangat panjang dari pinjol tersebut. Nah, video kedua tadi tentang jual beli online. Beli Nah, online, itu Bu. juga ya bagus ya, jual beli online. Kita sudah terbiasa sekarang untuk melakukan jual beli online karena semua barang apa saja yang kita inginkan itu ada dalam aplikasi atau marketplace online itu ya, seperti Shopee, ada TikTok Shop. Nah, itu merupakan hal-hal yang tidak asing sebenarnya bagi Ananda ya. Selanjutnya ada tadi video 3 yang dibahas oleh kelompok adib tadi tentang ibu-ibu yang tertipu belanja online. Ya, jadi Ananda jangan keenakan saja belanja online, tapi tidak tahu ketentuan atau tata cara dalam belanja online tersebut. Nah, itu penguatan dari ketiga video tadi. Nah, kira-kira Ananda ada enggak yang bisa mengulas atau mereview sepanjang pembelajaran yang kita lakukan dari awal tadi? Boleh, silakan. Ya, baik ya. Jadi Ananda berarti paham dengan materi ini ya. Sudah Bu, udah paham Bu? Tidak ada pertanyaan dan ya, tidak ada permasalahan dalam materi ini. Sebenarnya Ananda, materi yang kita bahas pada hari ini, pada pagi hari ini merupakan materi yang sangat menarik ya, karena sangat faktual sekali, karena sangat dekat sekali dengan kehidupan nyata Ananda pada saat sekarang, ya kan? Seperti jual beli online, pinjol tadi ya. Nah, kira-kira Ananda sebelum kita tutup pembelajaran, bagaimana menurut Ananda pinjol dan jual beli online tadi, apakah sudah sesuai dengan ketentuan? Ada yang bisa berpendapat kira-kira? Ya, Afrinaldi. Ya Bu, jual beli online selama tidak bertentangan dengan agama dan sesuai rukun dan syaratnya sah Bu? Sah. Ya. Ada pendapat yang berbeda kira-kira? Ada yang berbeda kira-kira pendapatnya? Ananda Sardin? Iya Bu, sama Bu. Bu. Itu. Ya, Ananda sah ya. Jadi Ananda Renti bagaimana? Jual beli itu sebenarnya kalau dia sudah sah itu adalah ketika kita sudah berjelas-jelas antara pedagang itu jelas barang yang diperjualbelikan Bu, kelihatan oleh pembeli. Itu Bu. Ya, mantap ya. Jadi dari ketiga pendapat Ananda tadi sebenarnya juga tidak salah ya. Cuman Ibu menambahkan lebih memperkuat di sini bahwa jual belikah atau pinjam meminjamkah kalau sudah sesuai dengan ketentuan dan syarat yang disyariatkan dalam Islam, terpenuhi semua rukunnya, maka itu hukumnya adalah mubah atau boleh, kembali kepada landasan ayat Al-Quran tadi pada Al-Baqarah ayat 275 tadi yang sudah dibacakan awal oleh teman-teman Ananda tadi ya. Jadi untuk menguji pemahaman Ananda sekarang, silakan buka di hari ini. Nanti ada kuis yang Ibu kirim, kuisis lewat WA grup kalian. Silakan kalian kerjakan. Dan untuk pertemuan berikutnya, kita akan mendemonstrasikan tentang akad jual beli yang baik sesuai dengan syariat Islam. Itu untuk berikutnya. Nah, Ananda, untuk pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ananda semua. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini memberikan manfaat dan faedah bagi Ananda semua. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.